Pak Prabowo sebenarnya tidak punya visi yang cukup baik dan cukup kuat tentang demokrasi. Lembaga yang paling buruk, yang paling tidak dipercaya oleh rakyat itu satu, partai politik, kedua DPR. Jadi kita mau menyandarkan segala keputusan strategis dan paling penting di negeri ini kepada lembaga yang tidak dipercaya oleh rakyat. Betul-betul kita akan kembali ke MPR lama. Agendanya apa untungnya buat dia? Pak Prabowo ingin hidup ingin berkuasa seumur hidup. Saatnya 2 periode, kata Obama. Nggak bisa. Kalau tidak karena 2 hal, saya mungkin tergoda. 2 hal itu konstitusi katanya. Anak dan istri saya. Di Indonesia berbeda, Bang. Anak istrinya yang mau bapaknya tidak periode. Saya sedih juga P3 hilang ya. Karena ini kayak tidak logis dalam adab berpartai. Ada partai bersejarah hilang di parlemen. Dan kita tahu kecurangan ini dikendalikan siapa. Jadi kita memang butuh banyak hal. Presiden Prabowo Subianto tiba-tiba mengeluarkan sebuah pernyataan tentang wacana mengembalikan pemilihan kepala daerah ke DPRD. Tentu saja menjadi ribut karena kemudian publik menghubung-hubungkan semua peristiwa yang ada dengan isu itu. Penjelasan Pak Prabowo itu hanya karena mahal. Tapi pada memori publik itu dianggap menyederhanakan masalah. Kalau tidak ingin disebut, punya maksud tertentu dari situ. Oke, kita bicarakan. Untuk itu saya mengundang 2 orang yang kami anggap sangat layak untuk memberikan informasi kepada kita. Pertama adalah Profesor Politik dari UIN, Pak Saiful Mujani, pemilik SMRC. Bang Saiful, thank you ya. Thank you. Susah juga ngejar Anda ya. Udah lama loh saya kejar untuk datang ke sini. Jarang kan, di tempat lain juga. Iya. Kan tahu. Udah tua saya. Udah tua. Maestro turunnya sekali-sekali. Itu dia. Dan tentu saja kami merasa terhormat dikunjungi hari ini. Yang kedua adalah pakar tata negara dari Andalas University, Ferry Amsari, yang sangat mengambil sikap yang ekstrim untuk ini bersama dengan teman-teman yang lain. Tegas. Ray Rangkuti, Bibit, segala macam ya. Satu geng lah itu. Satu geng. Oke. Saya ke Ferry dulu. Apa yang membuat Anda harus berpikir dan berusaha meyakinkan kita semua bahwa ini adalah pikiran yang justru membahayakan demokrasi? Ya, apa yang disampaikan Presiden melalui pidato itu banyak yang lucu sekaligus tak tepat. Kenapa ada lucu dan tidak tepat? Ada beberapa elemen yang saya cermati, Bang. Satu, pernyataan beliau itu muncul karena mengutip referensi dari Menteri ESDM, Pak Bahlil. Satu itu menurut saya lucu karena Pak Bahlil bukan tugasnya untuk melakukan evaluasi atau menilai soal kepemiluan atau pilkada. Lalu dia bersandar dari pernyataan Pak Bahlil itu mengungkapkan pokok pikirannya. Bahlil kan ketua umum partai, bro. Iya, tapi bagaimana mungkin dia bisa mencermati kepentingan publik dan kepentingan politik secara bersamaan untuk urusan itu? Harusnya Pak Prabowo, saya berdasarkan pertimbangan ahli-ahli kepemiluan, tentu penyampaiannya kepada publik akan jauh lebih tepat. Kedua, menurut saya yang juga lucu, ini lucu dulu Prof sebelum ini fakta-fakta yang janggal. Beliau menyatakan kita butuh mengevaluasi pilkada kita. Tapi kesimpulannya sudah muncul, Bang. Bahwa harus kembali ke DPRD. Lah kalau mau evaluasi, kerjain dulu evaluasinya. Lalu tapi dia mengeluarkan kesimpulan bahwa kita harus kembali ke pemilihan DPRD. Terlalu dini menyimpulkan kalau memang keinginannya melakukan evaluasi. Itu yang lucu-lucu itu bagi saya. Yang salah
satu soal biaya tinggi yang kemudian menghukum pemilik kedaulatan yang namanya rakyat untuk dipindahkan daulat memilihnya ke lembaga perwakilan. Kenapa ini tidak tepat? Pernyataan Pak Prabowo seolah-olah yang menimbulkan biaya tinggi adalah pemilih. Tapi kalau kita cermati selama pilkada yang menyebabkan biaya tinggi itu ada dua. Peserta satu, penyelenggara satu. Dua. Peserta punya kecenderungan membeli seluruh perahu. Dan itu biaya maharnya kita tahu tinggi. Semua partai mau diambil untuk sekedar menutupi lawan politik agar tidak maju. Tentu akan terbebani bagi teman-teman politik itu sendiri. Jadi sedari awal tidak fair yang menimbulkan politik biaya tinggi. Kedua, yang dikerjakan oleh teman-teman itu adalah money politik. Semua bersaing untuk menyogok pemilih. Kalaupun pemilih salah menerima uang sogokan politik ini, kenapa hanya pemilih yang dihukum dengan hilangnya daulat mereka? Kenapa juga peserta tidak dihukum? Kita tidak pernah mendengar peserta yang kemudian melakukan money politik itu dihukum. Misalnya dilarang 2 periode untuk tidak ikut pemilu, sehingga konsep penjeraan administratifnya akan lebih kena, dan itu efektif sekali untuk teman-teman politik. Kalau dihukum 2 periode tidak boleh ikut politik itu lebih seram daripada penjara gitu ya. Nah, jadi ada penghukuman hanya kepada publik pemilihnya. Yang kedua yang menurut saya salah dari perspektif Pak Prabowo adalah salah mengutip soal negara yang dicontohkan. Pertama, beliau mengutip soal Malaysia. Sebagaimana kita ketahui, Malaysia punya sistem yang namanya parlementer. Logikanya tentu saja pilih lembaga parlemennya otomatis dapat eksekutifnya. Kan gitu konsep parlementer. Sementara konsep presidensial yang dikukuhkan oleh ibu dan bapak bangsa kita dalam Undang-Undang Dasar awal, dan kita ingin menguatkan itu. Iya, dan kita malah memperkuatnya di dalam reformasi konstitusi. Sistem presidensial itu artinya akan ada 2 pemilihan yang berbeda. Supaya terjadi mekanisme saling mengawasi. Sementara parlemen otomatis akan terjadi pengawasan karena membangun sistem oposisi di dalam parlemen. Jadi Malaysia itu contoh yang pasti salah itu. Kedua, dia contoh 2 negara yang menurut saya betul-betul tidak cermat, Singapura dan India. Singapura dan India itu negara dengan sistem campuran, hibrid. Ada presiden, ada perdana menteri. Emang Pak Presiden mau ada Perdana Menteri? Emang Perdana Menterinya bakal Pak Joko Widodo misalnya kan gitu, timbul pertanyaan. Itu kan sebuah contoh yang menurut saya akan membawa kepada kesimpulan yang salah soal proses pemilihan. Nah, oleh karena itu memang menurut saya malam itu malam yang terburu-buru. Seolah-olah di kepala para politisi sudah ada mindset, ayo kita ubah karena kita susah di sini. Beberapa daerah walaupun tidak banyak itu kan dipegang oleh oposisi, dan diantaranya ada daerah-daerah penting yang kemudian merugikan. Dan perlu diketahui Bang, kalau ini dipindah ke parlemen, emang money politik habis, malah lebih terukur Bang. Misalnya anggota parlemen 10, maka diisi kepala teman-teman yang dominan dalam politik adalah menguasai 6 kursi. Saya paham. Kita akan elaborasi itu. Prof. Saiful, saya ingin mewakili pikiran publik di sini. Kajian-kajian seperti ini kan itu kadang-kadang terkejar elitis ya. Saya sekarang dekatkan dengan memori publik. Kalau kemudian usulan dan wacana itu didekatkan bahwa secara sosial kita terpecah loh. Secara sosial membuat bangsa ini menjadi beban berat menuju 2045. Secara sosial kita menjadi tidak menemukan substansi dari politik itu. Kita bisa pertimbangkan pikiran seperti ini nggak? Gara-gara pemilu maksudnya? Iya. Oke. Pertama-tama tentu kekhawatiran semacam itu harus supaya sistem kita menjadi legitimate gitu ya.
kita punya alasan menjaga dan mempertahankan sebuah sistem apapun sistem itu harus ada alasannya. Nah, cuman pertama-tama adalah ini konsekuensi ya, ini pilihan, bukan pilihan sebenarnya. Ini adalah udah kita ditakdirkan harus berpolitik dengan sistem demokrasi, ya kan? Itu bukan pilihan, itu keharusan. Nah, oleh karena itu konsekuensinya harus kita tanggung, oke? Cuman apapun bentuk sistem demokrasi yang kita anut sama saja, oke? Kita mau menganut tadi ya, kembali ke parlemen yang berkuasa. Kalau di tingkat nasional, kalau di tingkat daerah berada di DPRD yang berkuasa, kira-kira kayak begitu. Atau mau kita kembaliin pada rakyat. Kedua-duanya boleh sebutlah itu dua varian demokrasi, gitu ya. Nah, yang jadi persoalan dan ini yang menurut saya adalah menggambarkan, pertama, Pak Prabowo sebenarnya tidak punya visi yang cukup baik dan cukup kuat tentang demokrasi. Mungkin karena dia terus terang di banyak kesempatan bicara ilmu dia adalah ilmu perang, bukan demokrasi. Beda dengan SBY, misalnya SBY jenderal dan tentara, tapi dia dikenal ya sebagai kelompok kecil di tentara dulu waktu zaman kita masih mahasiswa. Dia sebagai seorang yang melakukan pembaharuan di kalangan tentara dan menginginkan politik lebih wilayah sivil, bukan tentara. Oke, jadi dia cukup mengerti dan kita tahu track recordnya ketika DPR membuat keputusan kembali ke DPRD, benteng kita adalah Pak SBY. Kebetulan aja saya berkesempatan dalam konteks ini membackup gitu ya studi-studi saya untuk Pak SBY untuk ngambil keputusan itu dengan beberapa teman yang lain. Nah, jadi dengan keputusan Pak SBY itu namanya Perpu. Dengan Perpu itulah keinginan DPR. Sebenarnya keinginan DPR-nya udah lama, gitu ya. Keinginan partai politik itu sudah lama. Semuanya ingin dikembalikan kepada mereka. Karena jelas itu sangat menguntungkan partai politik, ya kan? Anda ngerti lah bahwa kemudian kalau itu kembali ke DPRD, ya. Bahkan juga kalau dikembalikan ke MPR, nih saya yang lebih khawatir ke MPR, presiden dipilih oleh MPR gitu. Yang paling untung adalah partai politik. Karena semuanya akan dimonopoli oleh partai politik. Cuma satu catatannya yang harus kita pahami bahwa di mata masyarakat, lembaga yang paling buruk, yang paling tidak dipercaya oleh rakyat itu satu partai politik, kedua DPR. Jangan lupa loh. Jadi kita mau menyandarkan segala keputusan strategis dan paling penting di negeri ini kepada lembaga yang tidak dipercaya oleh rakyat. Coba bayangkan itu satu ya. Yang kedua adalah bahwa bagi saya silahkan saja ya mau pilih sistem apa. Cuma harus dihitung betul. Saya sudah men-tweet agak panjang gitu dalam soal ini adalah bahwa kita punya sejarah yang cukup unik gitu ya. Kenapa kita tidak seperti Malaysia? Kenapa kita tidak seperti Singapura? Kenapa kita tidak seperti India? Gitu ya. Pertama-tama dalam sejarah kita adalah bahwa kita lahir negeri ini itu dari revolusi kemerdekaan. Persis kayak Amerika Serikat sebetulnya. Amerika revolusi kemerdekaan untuk lepas dari Inggris. Kita lepas dari penjajah. Kira-kira kan kayak begitu kurang lebih sama. Nah, karena itu hasil revolusi kemerdekaan, jadi penguasa-penguasa lokal di sini udah mati semua oleh penjajah. Kira-kira kayak begitu. Raja-raja, sultan-sultan kan habis. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan kepala negara yang menyatukan untuk ini. Kalau sistemnya adalah sistem parlementer atau kerajaan Inggris misalnya dalam hal ini, itu ada kepala negaranya yang namanya raja. Raja Inggris kan kayak gitu. Kayak Singapura, kayak bukan Singapura, Malaysia gitu ya. Itu Commonwealth bersama-sama masih mengakui. Kayak Australia misalnya, kayak New Zealand masih mengakui raja itu sebagai simbol gitu ya. Itu ada rajanya. Karena kita revolusi seperti Amerika Serikat juga, kita nggak punya raja. Kita nggak punya raja. Oleh karena itu kita butuh kepala negara. Oleh karena itu kita ini jadi republik, dan republik itu yang berkuasa adalah rakyat. Simbol rakyat ini adalah presiden dalam tradisinya, kira-kira kayak gitu. Oleh karena itu kita punya presiden itu bukan karena ingin, tapi karena itu tuntutan sejarah
Yang tidak bisa, karena apa? Karena kita udah tidak punya raja lagi gitu ya. Jadi kita butuh simbol negara. Dalam hal ini presiden. Makanya Bung Karno jadi presiden. Nah, ketika kita bicara tentang presiden yang ada di bayangan Bung Karno, itu rujukannya bukan ke Eropa Barat, tapi adalah ke Amerika Serikat. Kalau dilihat sejarahnya, bagaimana semangat Bung Karno, bagaimana Bung Karno berkonflik dengan Bung Hatta dan seterusnya soal kepemimpinan negara ini, adalah karena itu. Kedua adalah bahwa kemudian Bung Karno kalah kan. Kita flashback lah, sejarah kita ini penting untuk membaca ini. Adalah bahwa ketika awalnya Bung Karno jadi presiden, itu kan akan dijalankan dengan sistem presidensial awalnya gitu ya. Tapi kemudian Bung Karno membutuhkan satu tim khusus untuk kerja membantu dia. Ya dibentuklah. Di situ terlibat Hatta dengan Syahrir diantaranya. Tapi lama-lama itu dalam tanda kutip kayak disabot sama Syahrir. Berubah secara pelan-pelan menjadi sistem parlementer. Kira-kira kayak gitu kan. Akhirnya Bung Karno ditinggal. Yang berkuasa adalah orang-orang ini. Awal perpecahan Syahrir dengan Bung Karno di situ. Iya, di situ. Nah, oleh karena itu kemudian kita juga memahami kenapa orang seperti Syahrir, orang seperti Hatta gitu ya, lebih mendukung sistem parlementer seperti ini. Karena mereka ini anak-anak yang dididik di Eropa Barat. Ini anak-anak Belanda gitu loh. Bukan seperti Bung Karno. Bung Karno pernah hidup di Belanda gitu loh. Pikiran dia revolusioner, modelnya contohnya adalah Amerika Serikat, orang kayak Kennedy dan seterusnya itu jadi ini. Jadi lain gitu loh. Lincoln dan seterusnya itu jadi ideal dia. Nah, itu bedanya. Mazhabnya beda gitu ya. Dan manifestasinya jadi beda gitu ya. Kenapa? Karena elit yang kebanyakan ini dididikan Belanda semua. Ya kan, semua orang Belanda. Kita kebetulan dijajah oleh Belanda. Oleh karena itu yang ada di kepala sistem pemerintahan harus parlementer. Oke, itu satu. Kedua, setelah Belanda kita dididik Jepang, sama juga. Sistem parlementer, ada rajanya, raja Belanda dan raja Jepang, sama. Iya, kaisar. Iya, kaisar. Jadi itu beda banget dengan kita. Sementara kita berevolusi, kita tidak punya raja, kita butuh presiden. Itu dia. Jadi yang tidak dipahami. Nah, kemudian dalam perkembangannya, oke lah, sebutlah begitu, Bung Karno kalah oleh mafia Belanda ini, gitu ya, dalam tanda kutip, gitu ya. Mungkin tidak mengenakan kata itu, istilah aja, istilah saya sendiri. Nah, jadi kalah Bung Karno oleh para Hatta, oleh kemudian dengan para politisi pada waktu intelektualnya juga adalah intelektual Belanda semua. Nah, dalam prosesnya kemudian kita lihat, saksikan dalam 9 tahun saja gitu ya. Katakanlah hitung dari tahun 50 sampai 59 ketika dekret dibuat gitu ya. Berapa pemerintahan tumbangnya dan tidak stabilnya pemerintahan tahun 50-an ketika kita punya demokrasi. Itu berapa kabinet waktu itu? Ada 7. Oke. 7 dalam hanya 10 tahun. Betul. Jadi hampir tiap tahun gunjang-ganjing, ya kan? Jadi tidak stabil. Padahal stabilitas itu adalah syarat yang sangat penting untuk menjalankan demokrasi, untuk menjalankan pembangunan dan seterusnya. Tidak mungkin tiap tahun berganti pemerintahan dan seterusnya kayak gitu. Jadi kita udah punya cukup bukti sejarah bahwa kita kalau dikasih kekuatan pada parlemen atau kepada DPR atau kepada DPRD atau kepada MPR, kecenderungannya adalah kan dalam sistem politik kepartaian yang sangat sangat majemuk kayak begini, tidak ada kekuatan mayoritas mutlak, kecenderungan akan menciptakan politik yang tidak stabil. Karena apa? Kita tahu sendirilah, apalagi kalau kelas politisinya rendah gitu ya, bahwa tiap saat mereka itu bergunjing aja bagaimana caranya menjatuhkan seorang perdana menteri, kan itu kerjaannya. Nah, coba Bang Faisal bandingkan, misalnya setelah pemilu 99 kan, kita punya demokrasi bagus gitu ya, kita punya partai politik banyak, punya wakil-wakilnya di DPR, kemudian di MPR. Waktu itu kan belum di amandemen, masih sistemnya MPR, ya kan. Gus Dur jadi presiden karena dipilih oleh MPR kan gitu loh. Kalau pemilihannya langsung mungkin Gus Dur tidak jadi presiden gitu kan. Tapi itu hasilnya kan. Nah, tapi kemudian kita tahu karena sistem yang menentukan presiden itu adalah MPR dan MPR itu komponen utamanya adalah DPR gitu ya. Hanya dalam kurang lebih 2 tahun Gus Dur bisa berkuasa.
dengan alasan politik dia dijatuhkan. Ya, itu contoh. Kalau itu dipelihara, mungkin demokrasi kita nggak bisa bertahan sampai sekarang. Dugaan saya. Karena pengalaman sejarah tadi, 50-an, ketika kita memberlakukan MPR lagi gitu ya, untuk berkuasa, MPR kan kayak parlemen sebenarnya. Artinya Anda ingin menyimpulkan pada bagian ini dengan mengatakan, kalau dibawa, meskipun pada skala yang berbeda ya, kalau dibawa pemerintahan itu ke tingkat DPR, maka secara substansial kita tidak akan potensi keributan politik akan selalu ada. Sangat besar potensi itu, dan bukan hanya potensi, kita punya bukti sejarah panjang gitu ya, dan jangan diulang itu satu. Kedua, kita kan udah memilih sistem presidensial, oke? Sistem presidensial secara demokratis, karena sistem presidensial bisa tidak demokratis. Kita melihat demokrasi terpimpinnya Bung Karno kan tidak demokratis. Pak Harto, Orde Baru itu presidensial tapi tidak demokratis. Oke. Nah, kita sekarang punya sistem presidensial yang demokratis. Itu dipilih langsung oleh rakyat. Oke. Which is good. Kenapa itu good? Ukurannya bagi saya oke lah, pembangunan dan seterusnya kita bisa diskusikan. Tapi yang pasti pemerintah tidak jatuh di jalan. Itu penting banget. Begitu Pak SBY jadi presiden gitu ya, bolehlah ada pansus Bank Senturi dan Anda aktornya waktu itu. Kalau nggak salah ya, iya kan? Ya, okay. Nah itu kan tidak menjatuhkan pemerintah gitu loh. Bahwa itu bagian dari kontrol. Sistem itu bagus sekali kan begitu. Nah kemudian kita lihat sampai Pak Jokowi yang nobody gitu ya bisa jadi presiden. Kalau Anda pakai sistem nggak mungkin lah Pak Jokowi itu jadi presiden. Nggak mungkin, nggak kebayang sama saya. Jangan kan jadi presiden, wali kota pun tidak menurut saya Pak Jokowi. Pada bagian terakhir ini menarik. Artinya Anda ingin mengatakan seharusnya Pak Jokowi menolak juga isu ini, ide ini dan wacana. Saya tidak memohon Pak Jokowi. Pak Jokowi mungkin nggak ngerti lah masalah ini. Saya tidak terlalu berharap lah sama Pak Jokowi dalam soal ini. Cuma saya ingin mengatakan kepada publik, kita bicara lihatlah sejarah gitu ya, yang sangat penting tadi gitu loh, bahwa sistem presidensial ini secara historis kita ditakdirkan memang sistem presidensial. Oke, itu satu. Dan kita harus mempeliharanya gitu ya. Dan itu bagus dan udah terbukti gitu ya. Itu at least stabil. 25 tahun terakhir gitu ya. Itu bagus sekali. Nah, kalau tadi kembali kepada masalah pemilu. Masalah pemilu itu masalah teknis yang menurut saya kecil. Tapi yang kecil ini jangan sampai merusak yang fundamental gitu loh. Nah, kesan saya pertama Pak Prabowo tidak mengerti itu. Tapi saya juga agak susah berharap sama Pak Prabowo kan. Dari awal memang saya tidak terlalu yakin sama Pak Prabowo gitu ya. Ya kan? Jadi itu satu, nggak ngerti, tidak cukup mengerti. Ilmunya adalah ilmu perang gitu ya. Seperti saya katakan dari awal tadi. Jadi kalau kita lihat di pidatonya waktu dia pelantikan gitu ya, saya sangat risau dan saya makin yakin memang orang ini tidak mengerti demokrasi gitu loh. Itu sampai di situ dulu. Catatan lebih tepatnya kuliah sejarah perpolitikan pada konteks ini dari Bang Saiful ini bagus sekali ya. Nah, terima kasih loh sudah diungkapkan. Sangat mirip dengan perspektif hukum tata negara. Lah iya makanya. Nah, sekarang saya tanya ke Ferry. Itu adalah sebuah realitas bahkan sejarah gitu ya. Tetapi saya masih mencoba untuk berpikir pendekatannya mungkin positivistik ya pada bagian ini, bahwa Pak Prabowo itu gelisah dengan bagaimana kemudian tadi saya masih mencoba disiplin dengan pendekatan saya. Secara sosial kita terbelah pada hal yang lebih kecil lagi di pedesaan misalnya. Ada orang yang sampai diusir dari tanahnya gara-gara berbeda pilihan dan seterusnya. Tidakkah ini terlalu menyederhanakan masalah tapi sesuatu yang real? Pertanyaannya pada bagian ini adalah apa coba? Apa pendekatan atau model yang bisa kita pakai agar kemudian ini bisa terselesaikan? Ya, what do you expect Bang dengan orang Indonesia yang multikultural? Kita ada di negara dengan kepulauan terbesar di dunia dengan keragaman adat budaya, pasti kita berbeda. Problematikanya menyimpulkan perbedaan dengan ideologi dan pilihan yang berbeda ke arah bahwa ini harus diselesaikan di parlemen, itu yang menurut saya salah. Perbedaan apa persis seperti yang Prof. Saiful sampaikan, apapun akan terjadi di Indonesia, pilihannya parlementer atau presidensial. Ibu bapak bangsa kita dan reformasi pilih presidensial bukan karena asal-asalan juga itu. Karena pendekatan yang mungkin sangat historik ya. Kalau dalam tinjauan beberapa ahli, saya ingat betul dijelaskan oleh guru saya Prof. Saldi Isra,
dan Uceng juga sering bicara ini, bahwa memang pilihan presidensial itu pilihan negara-negara yang sama persis dengan negara lain lepas dari sistem kerajaan. Kita dengan kerajaan Belanda, Amerika dengan kerajaan Inggris, begitu ya. Dan pilihan Inggris itu kan pilihan ratusan tahun lamanya, kalau tidak ingin dikatakan ribuan tahun, karena ada perkembangan proses ketatanegaraan mereka. Ada pendewasaan tersendiri dalam parlemen, sehingga ganti Perdana Menteri memang heboh secara politik, tetapi tidak rusuh di bawah. Nah, di Indonesia itu agak berbeda, malah memilih parlemen potensial rusuhnya akan jauh lebih besar, karena pengalaman dengan 7 parlemen di masa lalu itu nggak sehat betul. Apalagi kita terdiri dari pulau-pulau, begitu nggak senang dengan tokoh tertentu, ribut di parlemen, potensi mereka menghasut daerah itu tinggi sekali. Nah, itu yang mungkin saya agak setuju, Pak Prabowo paham nggak poin begini, gitu ya. Paham nggak dia akan diguncang kalau kembali ke parlemen, gitu ya. Nah, saya lihat tudingan bahwa perpecahan itu hanya kemudian sekali lagi diambil dari dihilangkannya kedaulat rakyat, jadi salah. Karena yang membuat publik di tingkat bawah ribut dalam perpolitikan kita siapa sih sebenarnya, Bang? Mungkin publik berbeda, kulturnya berbeda, ideologi berbeda, orang yang dipilih berbeda. Tapi kalau kemudian timbul keributan, bagi saya tidak lepas dari peran teman-teman politik juga, yang politisi ya, teman-teman politisi yang kemudian membuatnya jadi semrawut. Jadi perkelahian itu bisa dihentikan dengan cara lebih mengedepankan kampanye yang lebih ke programming. Ini kan kampanye menghasut. Di pemilihan kepala daerah kalau mau kita evaluasi, pilihan-pilihan teman-teman partai untuk kepala daerah kemarin kan sangat menyedihkan, Bang. Ada programnya yang aneh, saling tuding, saling mau baku hantam begitu ya, di panggung debat. Siapa yang tidak terpancing publik luas? Pertanyaan saya, penyelenggara mikir gak konsep kampanye, kandidasi dalam konsep presidensial? Abang pernah lihat gak di Amerika pilihan itu debatnya di depan audiens yang banyak sekali? Kecuali dalam konsep intrapartinya. Mereka boleh berdebat di depan intrapartinya karena satu sama partai. Sesama dalamnya. Tapi kalau sudah antar kandidat beda partai, sepi itu memang disengaja mereka tidak, bahkan orang-orang tertentu dipilih untuk memberikan pertanyaan yang tajam. Jadi tidak akan ada. Ini kita bangka, tepuk tangan meriah dan segala macam. Sampai kita lupa tema debat ini apa. Itu problematika kita. Jadi lebih banyak show-nya dibandingkan bicara substansinya. Dan perlu diingat, Bang, konteks kemudian mereka mau mempertajam di Amerika ya, mempertajam debat itu agar kemudian publik bisa mengkritik calon mereka sendiri. Oh, ini di depan kita bagus, tetapi begitu berdebat kehilangan isi. Jadi mereka akan membuka ruang juga bagi swing voters untuk masuk, dan tidak pernah tuh, Bang, berpikir untuk membentur-benturkan pemilih. Walaupun sekarang Amerika sedikit berubah ya, lebih mulai mirip-mirip kita juga ini menggunakan. Ini gara-gara Trump ini. Trump. Nah, kita khawatir yang seperti ini tidak dipahami oleh pilihan para politisi kita akan membawa konsekuensi tersendiri. Mereka hanya berpikir sesaat, Bang, ini mudah dimenangkan. Gitu. Iya, saya akan ke situ nantinya pada bagian-bagian akhir. Tapi saya mau mengatakan gini, tampaknya saya gunakan kata kampanye nggak apa-apa ya. Kampanyenya teman-teman civil society kan sedang begitu aktifnya. Ini tampaknya bisa kalah kalian ini. Karena saya lihat konsolidasi partai untuk isu ini itu tiba-tiba menyambut secara progresif ya, dan mulai mengatakan kita akan membawa segala macam. Bagaimana kalau ternyata partai-partai itu juga benar-benar melakukan, mengkonsolidasikan diri? Kan sudah pernah benar-benar dilakukan. Keluar undang-undang pilkada di era Pak SBY kan, yang kemudian heboh luar biasa. Betul. Tidak berhenti demo karena kayak mengambil peran masyarakat. Maka kemudian keluar Perpu. Nah, kan ada perbedaan cara menyikapi kritik publik Pak SBY dan Pak Jokowi serta mungkin juga Pak Prabowo.
Pak Jokowi menurut saya lebih banyak tidak peduli dengan suara publik. Jadi hal-hal yang sensitif bagi publik tidak ditampung oleh Pak Jokowi. Padahal mengakunya dari rakyat begitu ya. Nah, makanya kebanyakan kritik publik diabaikan di era Pak Jokowi dan mungkin juga di era Pak Prabowo karena tabiatnya mulai sama begitu ya. Jadi saya juga agak sepakat mungkin akan kalah publik karena ada pengabaian tabiat. Tapi bukan tidak mungkin akan terjadi sebaliknya. Karena Abang, Prof. Saiful dan saya adalah aktivis masa lalu. Kita tidak sepenuhnya mengerti gerakan aktivisme media sosial saat ini. Siapa di antara kita yang akan menyangka Garuda Biru naik luar biasa begitu ya? Apakah ada konsolidasi? Saya catat dari pertimbangan dan analisa teman-teman di lapangan, gak ada konsolidasinya, Bang. Tiba-tiba meledak luar biasa dengan media sosial. 2019 juga saya catat, Bang, bahwa konsolidasi memang ada di masyarakat sipil, tapi kecil. Di mana K-popers, mahasiswa, anak muda berkonsolidasi? Gaming, Bang. Abang bayangkan kalau Abang mengenal di dunia aktivis tech club, ternyata tech club itu terjadi di game gitu ya. Lalu 2019 heboh sekali. Jadi akan ada sesuatu yang akan menjadi kejutan bagi gerakan-gerakan yang terlalu politik demi kepentingan hanya politisi. Saya sendiri tidak bisa membaca konsolidasi itu. Mungkin masyarakat sipil dengan gaya lama seperti saya dan teman-teman, penelitian dan segala macam lalu ekspos ke publik mungkin terlihat sangat kecil. Tetapi di belakang analisa dan penelitian publik ini ada loh kelompok masyarakat tertentu yang terus berkonsolidasi. Oke. Prof. Saiful, yang kita rasa tidak fair dari narasi ini, dari wacana ini adalah Anda sudah mengatakan berdua tadi, kenapa publik yang harus menanggung risikonya? Tidakkah sebenarnya problemnya ada di partai politik? Banyak beberapa catatan penelitian dari berbagai lembaga yang saya baca mengatakan problem demokrasi parpol di dunia ketiga itu salah satunya adalah distribusi kader pada jabatan-jabatan publik yang telah rusak sejak dari awal. Nah, sekarang kenapa kok pemilih yang tampaknya harus dikorbankan? Apa catatan Anda menyangkut soal kenapa sampai partai politik itu tak cukup berniat untuk melakukan perbaikan secara internal? Oke. Sebelum ke sana, ini masalahnya banyak nih ya yang harus kita omongin, Bung Faisal. Adalah bahwa tadi saya ingin nimbrung juga dengan poin yang tadi ya. Apakah kemungkinan suara seperti kita ini akan kalah gitu ya? Itu juga penting di kita perhatikan. Mungkin pada tingkat elit, ketika mereka merumuskan undang-undang dan merubahnya, itu mungkin mereka akan melakukan, bahwa kemudian itu akan dilawan oleh rakyat, itu hal yang lain lagi. Tapi di kalangan mereka sekarang itu menurut saya cukup solid, kecuali PDI Perjuangan ya untuk sementara ini. Jadi kalau solid, kalau tingkat presidennya sikapnya seperti itu, maka udah selesai semua. Dulu tidak selesai ya karena SBY lain kan, kira-kira kayak begitu. Nah, cuma saya ingin kembali pada hal yang lebih substansial. Adalah pertama, kita itu udah menganut sistem. Nah, ini juga nanti berhubungan dengan masalah konstitusionalitasnya. Kita udah menganut sistem presidensial, gitu ya. Salah satu syarat atau salah satu karakteristik yang tidak bisa dibantah, presidensialisme itu bersandar kepada pilihan rakyat secara langsung kepala negara. Oke, itu satu. Pertanyaannya adalah, apakah tidak koherennya sistem pemerintahan pusat dengan daerah itu sah nggak secara konstitusional? Itu pertanyaan pada teman-teman di ini, gitu ya. Jadi kita udah mengakui, misalnya Pak Prabowo mempersoalkan pilkada gitu loh. Kenapa dia tidak mempersoalkan sistem presidensial? Iya dong, harus begitu dong kalau mau konsisten. Kalau dia mengatakan pemilu itu mahal, kenapa dia tidak mempersoalkan pemilihan anggota DPR dan DPRD? Sama. Jadi ini soal mahal, soal korupsi dan seterusnya berlaku untuk semua sistem. Karena bahan baku kita itu memang korup. Dasarnya kan itu. Mau dibuat apapun sistemnya tetap aja korup. Karena sumber masalahnya bukan pada sistem itu.
tapi pada yang lebih dasar lagi dari itu. Nah, oleh karena itu saya melihat bahwa itu yang harus dijawab adalah di tingkat nasional kita punya presiden. Salah satu syarat yang sangat mutlak dalam sistem presiden adalah presiden dipilih oleh rakyat secara langsung dan oleh karena itu tidak bisa dijatuhkan anytime oleh DPR, oleh MPR dalam konteks kita. Demikian juga itu turunannya harus kalau konsisten, kalau koheren dalam sistem kita, kepala daerah juga sama. Pada level yang berbeda. Kalau tadi kan nasional, ini daerah kepala juga. Kepala pemerintah dan kepala daerah, kepala gubernur itu, bupati itu, wali kota itu ya kepala. Gitu. Chief of government. Chief of government, sama. Kalau ini nasional, ini daerah, gitu kan. Oleh karena itu, syaratnya harus konsisten adalah bahwa dia juga tidak boleh dijatuhkan oleh DPRD. Tidak boleh. Dia karena apa? Syaratnya dia harus dipilih oleh rakyat. Itu dasar konseptualnya ya. Oleh karena itu harus dipahami dulu. Aku berharap elit itu mengerti lah soal kayak gini ya. Walaupun itu tidak mudah gitu ya. Mudah-mudahan aja mereka mengerti soal ini. Jadi ada koherensi sistem dari tingkat nasional sampai daerah. Oke. Nah, kalau kita menggunakan sistem itu, sistem yang koheren tersebut, tidak ada ruang untuk masuk kembali ke DPRD menurut saya. Itu satu. Kedua, kan dalam undang-undang pemilu yang namanya asas pemilu itu kan jurde luber itu ya. Di dalamnya ada kata-kata langsung. Kata-kata langsung. Langsung itu artinya dipilih oleh rakyat secara langsung. Itu termasuk di dalamnya karena ini dalam rejim pemilu. Termasuk pemilihan kepala daerah itu langsung. Itu menurut undang-undang. Kalaupun dia akan berpolemik ini dipilih secara demokratis kan artinya bisa berpolemik seperti itu ya. Saya sangat kecewa sama Jim Lee ketika dia menafsirkan, itu aneh banget buat saya. Kayak tidak mengerti sejarah bagaimana lahirnya undang-undang itu gitu kan. Kan semangatnya intensi lahirnya undang-undang itu semangatnya betul-betul ingin memperkuat rakyat. Ini kedaulatan ada di tangan rakyat. Itu sebenarnya semangat yang ingin dipanggil. Oleh karena itu segala upaya yang mengurangi nilai-nilai ini itu harus dikeluarkan. Harus dihapus. Nah, oleh karena itu ketika kita punya sistem 99 ke 2005 ya, waktu itu pakai sistem daerah dipilih oleh DPRD gitu ya. Cepat-cepat ketika sistem nasional udah berubah menurut amandemen Undang-Undang Dasar dipilih oleh rakyat langsung presiden itu, otomatis juga dengan sendirinya di daerah juga dirubah. Dan itu konsisten dan itu benar gitu loh. Kok tiba-tiba ini ingin dibuat semacam inkonsistensi konstitusional, kira-kira begitu. Nah itu harus dibenahi aspek itu. Nah oleh karena itu saya melihat secara legal, secara konstitusional tidak ada celah. Apalagi dalam konteks praktek tadi yang udah saya tunjukkan secara historis dan faktual bahwa kalau kita menggunakan sistem bersandar kepada DPRD, tiap hari bupati itu bisa jatuh. Tiap hari bisa jatuh. Saya ingin nimbrung di poin ini. Gimana? Pertama kan tadi Prof. Saiful bilang mestinya kita menggunakan pendekatan konstitusional. Ini kan aturan main. Kan pasal 18 Undang-Undang Dasar nih. Di pasal 18 itu memang ada bahasa yang berbeda. Mengatakan gubernur, bupati, dan wali kota dipilih secara demokratis. Nah ini yang sering disalahgunakan oleh teman-teman partai politik atau para politisi. Nah sekarang sudah mulai yang menyalahgunakan guru-guru besar hukum tata negara. merembet. Biasanya memang di pendekatan otoritarianisme itu semua sudah disogok ilmu pengetahuannya. Harus kita pahami original intent, maksud asli pilihan kata secara demokratis itu, Bang Akbar, adalah cerita soal daerah-daerah khusus. Yogyakarta, Jakarta, Aceh, Papua yang mau dibedakan dalam terminologi umum proses pemilihan gubernur. Dan itu wajar, di mana saja ada daerah khusus. Di Amerika malah ada daerah khusus memilih hakim gitu ya. Jadi ada wajar. Tetapi itu tidak dimaknai bisa sesuka hati. Karena selain yang 4 itu dalam original intentnya, kita memilih pilihan langsung agar simetris dengan pemilihan di konsep
presidensial. Di Amerika yang federal saja mereka pilih simetris dalam pemilihan eksekutifnya. Dengan berbagai perbedaan tertentu, tapi simetris polanya. Kita ini pilihannya kesatuan, Bang. Harga mati katanya. Tidak boleh diubah di pasal 37. Artinya kita harusnya lebih mirip lagi dengan yang di pusat. Ya, harusnya. Nah ini kemudian kok dilupakan pembahasan yang seperti ini. Bahkan oleh guru-guru besar itu seolah-olah dengan menyatakan apa yang disampaikan Pak Prabowo masuk akal. Sekarang kayaknya ilmu pengetahuan harus mengikuti kepentingan politik, bukan kepentingan politik yang mengikuti apa yang dikehendaki oleh konstitusionalitas kita. Nah, bagi saya ini memang catatan salah. Walaupun saya paham ya sistem presidensial itu kalau tidak ketat konstitusionalitasnya, dia akan masuk ke fase yang agak gawat gitu ya. Karena kan sistem presidensial itu adalah raja yang dibatasi konstitusi, kata Neustadt gitu ya. Dia raja tapi dibatasi konstitusi. Makanya ada masa jabatan dibatasi, ya, periode dibatasi. Padahal dia sangat powerful. Sentralnya ada di dia. Beda dengan parlemen, sentralnya di parlemen. Nah ini harus duduk juga oleh Pak Prabowo nih, bahwa sentralnya ada di Bapak dengan pembatasan-pembatasan. Kalau sentralnya dipindah ke parlemen, namanya jadi parlementer. Saya ragu dia sadar itu. Saya belum selesai, Bang. Oleh karena itu, sepertinya ini bukan pendekatan konstitusional. Ini pendekatan kepentingan politik yang dibutuhkan hari ini. Apa kira-kira itu? Menurut saya mau menguasai seluruh ruang. Karena tidak boleh sisa dari semua ini jatuh ke oposisi, perbedaan kelompok tertentu di daerah-daerah tertentu. Semua harus diratakan. Nah ini kan mirip sekali dengan apa yang terjadi di era Orde Baru. Semua mau ditarik. Dan itu sudah ada di Undang-Undang Cipta Kerja. Semua itu ditarik ke pusat. Dan kita lupa satu elemen penting reformasi konstitusional kita yang jadi tuntutan reformasi, bahwa otonomi seluas-luasnya bagi daerah. Nah sekarang semua mau ditarik, bahkan tidak ada otonomi bagi rakyat daerah untuk memilih pimpinannya. Sebelum saya ke Bang Saiful, saya mengikuti pendekatan ini. Fer, emang apa keuntungan politik bagi Pak Prabowo sebagai presiden pemimpin tertinggi dan barangkali juga dengan koalisinya bernama apa itu Kim itu, jika kemudian bukan merah putih namanya sekarang. Ya oke. Jika kemudian ternyata ini benar-benar goal membuat Anda kecewa semuanya nantinya, emang apa keuntungannya bagi dia? Makanya godaan presiden itu adalah merasa menjadi raja. Dengan menguasai siapa yang jadi kepala daerah, dia akan menentukan. Karena kendali koalisi itu sampai ke daerah dimiliki, sehingga kemudian godaan itu selalu tergoda. Bung besar tergoda juga, Bang. Itu gara-gara tabiat sistem presidensial memang penuh godaan. Franklin Delano Roosevelt tergoda 4 periode, merusak sistem di Amerika waktu itu. Pak Soeharto tergoda, Bung Besar tergoda, dan bukan tidak mungkin Pak Jokowi juga tergoda, dan kita sudah tahu godaan itu sama gitu ya. Dan sekarang bukan tidak mungkin apa yang digoda kepada Pak Jokowi juga sudah berlangsung kepada Pak Prabowo untuk mengendalikan semua. Saya ini bosnya, saya rajanya, saya akan menentukan siapa jadi kepala daerah dimanapun. Persis. Nah itu sebabnya kan ada orang-orang di belakang Pak Prabowo. Kalau di dalam penelitian kami, dalam berbagai motif kecurangan pilkada kemarin, mengarah semua talinya ke satu orang untuk mengendalikan permainan, dan itu orang Pak Prabowo. Beberapa pendapat mencoba untuk meyakinkan kita bahwa akan sangat bagus jika Pak Prabowo menggeser fokusnya. Fokusnya itu diarahkan kepada perbaikan internalisasi partai politik. Ini karakternya Negara Institute dan Advisor and Censor, Prof. Saiful. Kalau itu dilakukan, katakanlah misalnya gini, mengeluarkan pernyataan dan bahkan barangkali regulasi mengatakan gini, saya mau di periode saya ini, pemerintahan saya, apakah 5 tahun atau 10 tahun yang akan datang, partai politik harus memperbaiki diri. Akan bagus enggak respon publik kalau itu dilakukan, Prof. Saiful?
tentu itu secara normatif ya, publik akan menyambut baik tentang itu. Yang penting adalah selama ini publik itu sudah menikmati kedaulatan relatifnya selama ini, minimal ketika pemilihan kepala daerah atau pusat presiden, DPR dan seterusnya dia udah dikasih, dia menikmati itu, dan dengan segala plus minusnya tentu saja ya. Nah oleh karena itu ketika kita berharap partai politik melakukan pembenahan, perbaikan dan seterusnya, kalau dilihat dari perspektif publik itu tentu sangat positif gitu ya. Cuma satu hal tadi ingin saya tambahkan lagi tadi, isu tentang apa manfaatnya bagi Pak Prabowo dan teman, itu pertanyaan yang sangat penting, adalah bahwa saya tadinya sih masa sih begitu, tapi kelihatannya saya salah. Pada zaman Orde Baru kan yang namanya bupati itu kan ditunjukin. Iya kan? Persis. Karena sekarang sistemnya udah agak berubah, tidak seotoritarian pada zaman Orde Baru gitu ya. Harus tetap ada mekanismenya. Itu kalaupun jadi itu dari partai-partai politik, itu kan semuanya kemudian akhirnya itu yang akan menentukan Pak Prabowo gitu loh. Oke? Gubernur dan seterusnya semacam itu. Jadi kalau ada pertanyaannya adalah apa manfaatnya, jelas sekali gitu ya. Dia betul-betul jadi king, jadi raja gitu ya. Ya itu tadi godaan yang tadi, satu. Kedua, yang saya khawatir, mudah-mudahan tidak gitu ya. Kalau enggak kita turunkan tuh Pak Prabowo gitu ya. Adalah bahwa betul-betul kita akan kembali ke MPR lama. Gitu loh. Agendanya apa, untungnya buat dia? Pak Prabowo ingin hidup ingin berkuasa seumur hidup. Masa sih segitu amat? Segitu amat. Seluruh presiden itu bang. Masa gitu amat? Pertanyaan itu sama Pak Jokowi. Kita kan pendukung Pak Jokowi. Semua kita pendukung Pak Jokowi. Ya kan? Masa gitu amat? Gitu kan? Gitu ternyata iya. Pak Harto juga sama dulu awal-awal ya. Boleh dong saya bertanya seperti itu ya. Iya kan? Tapi sejarah membuktikan bahwa penguasa-penguasa itu cenderung tidak mau turun. Ingin hidup selama-lamanya sebagai presiden. Kira-kira kayak begitu. Prof, saya mau nyambung, ini menarik sedikit, ada banyolan jadi orang tidak boleh marah. George Washington dulu declare di konstitusi Amerika hanya ada satu periode, 4 tahun. Begitu selesai datang yang menggoda. Kita negara baru merdeka, hanya Anda yang bisa memimpin negara ini. Akhirnya 2 tahun. 2 periode. Begitu 2 periode selesai datang lagi. Dia bilang Anda gila, saya yang mengusulkan ini di konstitusi. Saya harus berakhir 2 periode. Itu sebabnya sistem presidensial ada tradisi 2 periode. Kapan ini hancur? Ketika Franklin Delano Roosevelt Perang Dunia Pertama tergoda untuk melanjutkan 3 periode, lalu 4 periode. Kalau tidak meninggal ini bisa 5 periode. Bisa seumur hidup. Begitu mau meninggal, amandemen ke-22 konstitusi Amerika hanya boleh 2 periode. Puluhan tahun setelah itu Obama jadi artis dunia, digoda oleh banyak orang yang tabiatnya sama dengan yang menggoda George Washington. Anda hebat, semua orang kagum dengan Anda. Saatnya 2 periode, kata Obama. Nggak bisa, dia kan profesor HTN kan. Kalau tidak karena 2 hal, saya mungkin tergoda. 2 hal itu konstitusi katanya, anak dan istri saya. Konstitusi sudah bilang tidak boleh, hanya 2 periode. Anak istri saya mau saya di rumah dan berlibur sama mereka. Di Indonesia berbeda bang. Anak istrinya yang mau bapaknya 3 periode. Saya baru mau tanya, itu sudah diungkapkan sendiri. Oke. Kita mendekati akhir-akhir dari diskusi kita yang luar biasa ini. Pada akhirnya kemudian kita harus introspeksi secara komunal ya, menundukkan kepala sedikit. Maka menurut saya Prof. Saiful, saya layak untuk mempertanyakan ini. Bahwa apakah yang terjadi dengan kita hingga kemudian kearifan-kearifan berbangsa bernegara itu kemudian seharusnya kan semakin membesar. Ini kok semakin mengecil. Dan tak cukup ada lembaga negara atau pihak yang bisa dengan sangat keras menegur seseorang yang punya naluri kekuasaan
tak terbatas itu untuk mengatakan enggak, bangsa ini akan rusak kalau Anda melakukannya. Enggak, anak cucu kita terancam kalau Anda melakukannya. Kenapa kita tidak semakin matang bernegara dan berbangsa, Prof. Saiful? Sumber daya bernegara kitanya yang masih terbatas. Kita tidak menyalahkan siapa-siapa ya. Kita menyalahkan diri kita sendiri dalam hal ini. Yang bisa, tidak mungkin kita meminta orang bersikap ikhlas gitu ya untuk menyerahkan kepentingannya dan seterusnya. Kita harus realistis bahwa yang bisa memberikan pendapat, menyarankan dan melarang bahkan itu adalah harus kekuatan politik yang resmi, gitu, Bung Akbar. Dalam hal ini adalah DPR, gitu ya. Masalahnya adalah the quality of our DPR itu, gitu loh. Itu kesalahan kita, kesalahan bangsa kita, gitu loh. Kita punya kualitas DPR-nya seperti ini. Yang bisanya adalah membebek tadi, gitu ya. Ketika Pak Bahlil gitu ya ngomong seperti itu, gitu ya. Kemudian oleh Pak Prabowo ditangkap. Oke, semua orang-orang partai ada di sini semua, Mbak Puan juga ada di sini. Kita putusin aja sekarang, kembali kepada DPRD, kan kira-kira kayak begitu. Kan the quality gitu ya. Wakil-wakil kita yang harusnya itu jadi partner presiden, sekarang itu udah jadi anak buah presiden posisinya sekarang ini. Nah oleh karena itu, apa yang salah dengan kita? Ya itu tadi. Nah, mungkin kalau kita bicara tentang perubahan kemungkinan itu adalah kita harus sekarang ini justru diarahkan ke sana. Bagaimana caranya kita akan punya wakil-wakil yang lebih baik. Sistem kepartaian harus dirubah. Kontrol terhadap pemilu yang bertanggung jawab sekarang ini, kalau mau disebut alasannya mahal tadi, bukan karena bukan sistem politiknya, mau model parlementer maupun model presidensial, mau DPRD atau mau secara langsung gitu ya, bukan itu, tapi adalah penegakan hukum yang paling utama ya adanya di situ. Itu semua kan, apakah itu DPR, apakah itu DPRD, apakah itu DPD, apakah itu presiden gitu ya, apakah itu wakil presiden, semuanya ini kan hasil dari proses yang melanggar hukum semua. Kalau disebut politik uang itu melanggar hukum, ini jelas melanggar hukum. Semuanya mereka mengakui melakukan itu semua, ya kan? Berarti semuanya ini dibuat dengan melanggar hukum. Jadi mereka ini berkuasa secara tidak sah semuanya. Kalau kita mau katakan demikian gitu, Bung Akbar. Oleh karena itu, ke depan bukan akan dipilih oleh DPRD atau bukan itu. Poinnya adalah bagaimana caranya yang lebih fundamental membenahi masalah ini. Misalnya gitu ya, saya pernah dulu waktu Pak SBY bikin Perpu Pak. Nah sekarang kepala daerah, kita buatlah uji calon oleh publik gitu ya. Bagaimana cara mekanisme itu diatur lah. Itu dibuat di draftnya. Saya ingat Denny Indrayana membuat itu sama Saldi Isra waktu itu untuk mendraft itu. Tapi oleh DPR dicoret gitu ya, draft itu. Maksudnya supaya minimal memberi informasi kepada publik bahwa calonnya kualitasnya sekelas ini. Kira-kira kayak begitu. Nah oleh karena itu yang harus dibenahi. Bukan masalah pemilu-pemilu mahal dan murah, itu akan ikut dari sini. Kalau sumber ininya tidak dibenahi akan terus akan mahal. Bung Akbar kira-kira kayak begitu. Pertanyaan senapas affair. Kita sudah sampai pada ujung diskusi kita. Yang membuat kita semua menjadi semakin khawatir adalah kualitas dari pelanggaran atau kualitas dari rencana dari tindakan pelanggaran bagaimana kita bernegara itu semakin tinggi. Puncaknya kan ketika Pak Jokowi meminta, berencana dan mengupayakan untuk 3 periode. Oke? Bagi kami di sini dan saya yakin kita sepakat itu adalah puncak dari pelanggaran konstitusional. Seperti yang Anda jelaskan tadi berdua. Tetapi bahkan pada banyak kasus tampaknya kualitasnya itu tidak berkurang. Termasuk pada apa yang kita bicarakan ini. Anda tadi sudah menjelaskannya dengan sangat bagus pendekatannya. So, kalau ini kemudian pola seperti ini terus terjadi, Fer, pertanyaan saya sederhanakan. Apa resiko bagi kita? Ya, resiko bagi warga negara terutama ya.
kalau penyelenggara negara itu terlalu dominan, tentu kehilangan hak. Kan gagasannya tadi presiden adalah raja, tapi dibatasi konstitusi. Konstitusi itu dalam Undang-Undang Dasar kita kan bahwa pemegang kedaulatan adalah rakyat dan dijalankan sepenuhnya sesuai konstitusi dengan Undang-Undang Dasar. Jadi bayangkan kalau hak Akbar Faisal berbicara dihentikan, secara otomatis hak orang mengetahui kebenaran juga hilang. Atau setidak-tidaknya perspektif yang berbeda juga hilang. Kalau kekuasaan dominan. Sebab itu gagasan konstitusional sistem presidensial kita adalah membatasi dominasi kekuasaan itu dengan mekanisme checks and balances itu. Prof. Saiful tadi mengkritik, ini presiden ngomong, menteri-menterinya ngomong, DPR-nya diam. Seolah-olah menikmati sebentar lagi kekuasaan rakyat itu akan pindah ke kami. Money politik itu akan kami yang menentukan terima atau tidak terima. Padahal tugas konstitusional mereka menyeimbangkan apa yang disampaikan oleh presiden. Itu tidak terjadi. Harusnya kan itu. Ya, kenapa ini muncul? Persis seperti Bang Akbar dan Prof. Saiful sampaikan. Ini karena di bawahnya partai politik sebagai tempat pengisian bagi dua institusi ini tidak bekerja maksimal. Pusat Studi Konstitusi itu sudah melakukan penelitian soal intraparti demokrasi dari 2015. Ada 5 poin yang harus diperbaiki. Pemilihan ketua, kandidasi gitu ya, relasi partai pusat hingga daerah, jangan runtuh di pusat, runtuh sampai ke daerahnya. Sengketa di partai, ini paling goblok. Ini mohon maaf bahasanya. Kenapa paling goblok? Pasal di Undang-Undang Partai Politik ini bilang begini, Prof. Kalau terjadi sengketa internal partai, maka diselesaikan di mahkamah partai. Yang sifat putusannya final and binding. Pasal berikutnya bilang gini, Bro. Kalau ada pihak yang tidak puas dengan putusan itu dapat mengajukan perkaranya ke pengadilan. Loh, bukan final and binding namanya kan. Yang keempat soal keuangan partai politik. Ada sampai sekarang tuh, Bro. Ampunan saya. Ini gimana yang buat undang-undang? Nah, yang kelima soal keuangan partai politik harus dibenahi. Makanya kita sebenarnya masih beruntung soal partai ini, Bang Akbar. Di beberapa negara Eropa yang ketimuran itu, tingkat kepercayaan kepada partai itu cukup mulai merendah, tergerus. Waktu tahun 2019 saya ingat Marcin Waleki mengatakan hampir di angka 11%. Kita waktu itu masih 16% dan terus ada kepercayaan yang baik. Dia bercanda ke kita di Andalas. Bayangkan di Eropa itu orang lebih percaya ada kehidupan di Mars daripada kepada partai politik. Saking curiganya dengan partai politik. Nah, kita tetap walaupun tadi Prof sampaikan institusi yang dianggap bermasalah oleh publik dengan berbagai pandangan, tetap angkanya lumayan baik. Jadi ini kesempatan kita untuk berupaya memperbaiki partai politik. Harus diingat partai sekarang yang besar-besar yang penting-penting akan potensial masuk ke zaman very Coloso karena beberapa pemiliknya sudah sangat uzur dan saya tidak terbayang kalau ada sesuatu dan tidak siap, tidak matang. Ini adalah kegoncangan baru bagi partai. Saya termasuk yang tidak suka partai bersejarah kita hilang. Makanya pemilu kemarin yang tidak sehat, saya sedih juga P3 hilang ya. Karena ini kayak tidak logis dalam adab berpartai, ada partai bersejarah hilang di parlemen. Dan kita tahu kecurangan ini dikendalikan siapa. Jadi kita memang butuh banyak hal. Yang lebih celaka adalah dari kerusakan institusi-institusi ini. Bahkan dalam kajian ketatanegaraan yang saya pahami, ini boleh rusak karena orang pasti tergoda. Tapi satu hal yang tidak boleh rusak, peradilan. Persis yang beliau bilang. Jadi ini rusak semua, nanti peradilan yang perbaiki. Itu salah, Anda begitu, Anda mencuri, Anda maling, kami perbaiki. Sayangnya semenjak putusan 90 dan 23, Mahkamah Konstitusi 1, Mahkamah Agung 1, saya melihat kerusakan total sedang terjadi di hadapan kita di pengadilan dan kita diam. Nah, orang-orang hukum diam. Sekarang guru-guru besarnya malah mendukung seolah-olah itu benar, dan bagi saya itu sebuah kemunafikan intelektualitas kita. Mengkhawatirkan. Per,
Prof. Ipul, makasih ya. Makasih. Siap. Banyak orang mengatakan bahwa Bang Abar bertanya dia pusing sendiri, Bro. Capek. banyak orang berpikiran dan mengatakan bahwa kita kan baru sekarang berapa? 79 tahun kita merdeka, mendekati 80 ya? Ya, 80. Oke. Itu mereka selalu membandingkannya dengan Amerika yang sudah 200 sekian. Tapi banyak pula orang yang mengatakan bahwa kan sekarang sudah ada internet, ngapain harus menunggu sampai 80 tahun untuk menjadi semakin matang? Perfect. Kira-kira seperti itu ya. Sebelum acara ini ke Nagara Institute tadi, Bung Faisal, Iya. saya ingin mengusulkan satu topik yang lebih khusus, Iya. lebih spesifik adalah bagaimana caranya membuat pemilu murah. Karena concern mereka murah-murah itu, Iya. kita bikinkan lah kalau begitu. sebenarnya kalau menjawab ini sebenarnya saya agak kecewa, Prof, karena dulu saya kan pernah di Komisi 2. Bahkan mungkin barangkali apa yang kita bahas ini sebagian dosa saya juga kali kan gitu ya. Dulu waktu kami membuat undang-undang penyelenggara pemilu itu ada banyak usulan dulu yang bisa kita lakukan, sayangnya ternyata tidak dieksekusi. Saya harus menyebut satu nama dan usulannya yang menyangkut dengan ini. Apa itu? Nurul Arifin. Waktu itu mengusulkan dan diterima, kami terima karena logik. Kan orang mau pemilu itu butuh KTP. Nah, KTP kan sering bermasalah. Oke? Maka dia mengusulkan KTP seumur hidup. Kita setujui. Itu kan salah satu bentuk dari pikiran-pikiran yang itu bernas untuk itu juga. Nah, ada banyak usulan dulu yang kita lakukan tapi ternyata mungkin dianggap ganggu juga ini usulan kayak gini, cuan bisa nggak masuk nih. Karena bagi saya pribadi 79 triliun. Soalnya itu ya. Iya, 79 triliun uang dipakai untuk pemilu dengan hasil seperti ini, sungguh-sungguh celaka rasanya kalau kayak gitu ya. Apapun namanya, teman-teman. 79 triliun itu dipakai untuk beli sewa pesawat pribadi oleh anggota KPU. Dan itu tidak diperlukan kan. Ini media sosial mengatakan gitu kan gitu. Fer, Prof, thank you ya. Terima kasih. Pemirsa, lagi-lagi bahwa kami dan kita mendapatkan sebuah asupan informasi ilmu dari dua orang yang layak untuk berbicara soal ini. Soal apakah diterima atau tidak kita lihat perkembangannya, tetapi menurut saya dari percakapan saya dengan dua orang yang tamu saya hari ini, kita menemukan ternyata ada kaitannya dengan masa lalu, persejarah perpolitikan kita dan lainnya, di mana kemudian kita bisa lebih arif memutuskan. Tentu saja harapannya kita berharap terutama kepada DPR yang merupakan perwakilan partai politik. Coba dengarkan suara-suara seperti ini. Jangan sampai kemudian kita salah memilih hanya karena sebuah tujuan yang tampaknya tidak terukur untuk kemudian kita menyesal lagi. Sudah terlalu banyak penyesalan yang kita lakukan. Terima kasih telah menyaksikan percakapan ini.